Tanggal 28 Oktober diperingati Hari Sumpah Pemuda. Ini merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan panjang Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Sebab 94 tahun lalu, para pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai daerah berkumpul untuk mengucapkan ikrarnya. Dikutip dari Bobo, sekitar tahun 1915, para pemuda Indonesia mulai bangkit, meskipun pada saat itu masih dalam kelompok-kelompok suku. Salah satu pemuda yang memulai ini adalah Satiman Wirjo Sanjojo, yang menjadi penggerak organisasi Trikoro Darmo. Berdasar buku Indonesia dalam Arus Sejarah, organisasi Trikoro Darmo berdiri pada tanggal 7 Maret 1915. Dalam bahasa Indonesia, Trikoro Darmo artinya 3 tujuan mulia. 3 tujuan mulia yang dimaksud adalah sati, bukti, dan bakti. Mereka menginginkan perubahan cara pandang pemuda dengan kondisi yang ada di Indonesia. Anggotanya adalah para pelajar dari perguruan dan sekolah-sekolah di Pulau Jawa dan Madura. Kemudian anggotanya bertambah lebih luas, yaitu ditambah pelajar dari Pulau Bali dan Lombok. Setelah itu, perkumpulan ini namanya berganti menjadi Jong Java. Lalu ada berbagai pertemuan organisasi atau kongres yang diadakan untuk menyebarkan pentingnya peran pemuda di Indonesia. Organisasi ini berusaha memberantas buta huruf agar pemuda Indonesia bisa bebas melihat dunia dengan membaca. Sebelumnya terdapat organisasi Perhimpunan Indonesia yang beranggotakan pelajar Indonesia di Belanda. Di tahun 1913, beberapa tokoh seperti Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat masuk ke dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Kemudian dari sana, perhimpunan ini juga mulai berperan aktif untuk kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta juga merupakan tokoh yang menjadi anggota Perhimpunan Indonesia. Setelah Perhimpunan Indonesia pulang ke tanah air, para pemuda memiliki tujuan untuk mengurangi perpecahan di Indonesia. Perpecahan pada masa itu diakibatkan oleh banyaknya perbedaan aneka suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia. Kemudian, organisasi pemuda di Indonesia mulai tumbuh. Di antaranya ada Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islam Mintenbon, Pemuda Kaum Betawi, dan Pemuda Pelajar-Pelajar Indonesia. Para pemuda pun ingin bersatu demi Indonesia merdeka. Oleh karenanya mereka pun ingin berkumpul dalam sebuah musyawarah besar. Akhirnya mereka menggelar Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Dalam Kongres Pemuda II, pemuda dari berbagai organisasi daerah berkumpul di Batavia membuat kesepakatan bersama untuk bersatu. Tercetuslah rancangan Sumpah Pemuda dan dibacakan oleh Sugondo Jojo Puspito yang menjabat sebagai Ketua Kongres. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.